Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa kajian online Persatuan Islam yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat berjumpa untuk melanjutkan bahasan seperti biasa, yaitu tafsir ringkas ayat-ayat Al-Quran, yang kali ini kita masuk pada ayat ke-55, insyaallah sampai dengan ayat ke-57 pada surat Al-Baqarah, yang mana pada ayat 55 sampai 57 ini masih membicarakan tentang kaum Nabi Musa alaihi salam. Ikhwatu iman yang berbahagia, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan dakwah, baik secara pribadi ataupun secara berjam'iyah, yang mana mengajak dan menyeru orang pada kebaikan itu bukan hanya tugas bagi orang yang berprofesi dalam arti pengabdian menjadi juru dakwah, tapi setiap orang yang sudah mempunyai sesuatu yang dia pahami dan mengerti punya kewajiban untuk menyampaikan pada orang lain agar semua orang memahaminya. Makanya ada ungkapan dalam satu keterangan yang menyatakan bahwa walaupun satu ayat yang dia baru mengerti dan memahaminya, sampaikan. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang datang dariku, walaupun itu hanya satu ayat saja. Artinya dibandingkan dengan sejumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak seberapa. Namun siapa tahu dari satu ayat itulah yang kemudian berkembang, bertambah semangat orang, karena sudah paham tentang satu persoalan, dia menginginkan untuk memahami persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalah yang ada dalam Islam. Kemudian juga di dalam mengajak, menyeru orang dalam berdakwah, diperlukan adanya kesabaran. Kenapa? Sebab ada orang-orang yang kemudian berpikir ketika dia mengajak, menyeru orang kepada jalan Allah dan Rasul-Nya, namun apa yang dia dapati di lapangan ternyata berbeda dengan apa yang dia gambarkan. Dia berpikir dengan metode seperti ini, dengan cara yang baik seperti ini, orang akan mengikutinya. Belum tentu. Sebab nanti urusan yang berkaitan mau tidak maunya orang mengikuti, maka kembali kepada pribadinya masing-masing. Makanya disinilah nanti akan ada orang yang dia sudah paham dan mengerti tentang satu persoalan,
karena adanya ajakan dari orang lain, namun hatinya belum terbuka untuk menerimanya dalam arti mengamalkan dalam bentuk perbuatan, maka tidak akan pernah terjadi. Makanya kenapa ada istilah dalam pertemuan awal saya sampaikan, ada orang yang dia itu akan mendapatkan hidayahnya sebatas hidayah ilmu, hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas memahamkan, mengerti, tapi tidak sampai kepada hidayah taufik. Ada kemungkinan hidayah ilmu itu karena diberi oleh orang lain, karena diminta kepada orang lain. Namun terkait dengan hidayah taufik ini nanti bukan karena diberi dan dimintanya oleh seseorang atau dari seseorang, tapi terkait dengan hidayah taufik ini adalah urusannya mau atau tidak dia menerimanya. Itu persoalannya. Makanya banyak orang berilmu, orang yang mengerti, orang yang paham, amalnya berbeda dengan ilmunya. Banyak orang yang dari segi pengetahuannya dia sebagai orang yang mungkin ahli, dia pakar mengajarkan pada orang lain, tapi dalam perwujudan amalnya berbeda. Nah, oleh karenanya disinilah diperlukannya kesabaran dalam berdakwah, dalam mengajak orang. Bahkan mungkin saja satu saat dari sisi dohiriyah kita melihat orang-orang yang akan diajak oleh kita itu adalah mereka orang-orang yang kemungkinan besar dalam tanda kutip tidak menerima, tapi kita tetap menjalankan dengan penuh kesabaran, sebab yang terkait dengan hidayah itu nanti bukan urusan kita manusia, tapi urusan pribadinya dengan dirinya, urusan pribadinya dengan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini tergambar pada ayat yang ke-55 surat Al-Baqarah ini, di mana setelah sebelumnya di ayat 54 Nabi Musa alaihi salam mengajak kepada orang untuk mengingat nikmat Allah. Dia tidak henti-hentinya mengingatkan umatnya yang jadi objek dakwahnya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Maka pada ayat ke-55 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kamu, Musa berkata, ketika kamu berkata, apa? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Jelas kata hamba-hamba Allah, kaum Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman. Pernyataannya jelas, di mana pada ayat ini menggunakan ungkapan yang menggambarkan tidak akan pernah terjadi mempercayai Nabi Musa, mengikutinya. Dari mana kita memahaminya? Dari ungkapan yang mereka gunakan dengan kata atau ungkapan lan, bukan lam. Di mana kita tahu ungkapan lan di dalam bahasa Al-Quran secara ringkas menggambarkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Bukan sementara, tapi lan itu bermakna lil abad, selamanya. Makanya dalam ayat lain diungkapkan, nanti kita akan temukan walan tardo, bukan walam tardo. Apa bedanya? Kalau kata atau ungkapan lan ini gambaran tidak akan pernah atau selamanya. Walan tardo, tidak akan pernah ridho selamanya. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti milah mereka, ajaran mereka. Artinya menunjukkan bahwa dengan pernyataan ini menjadi satu gambaran
Nabi Musa mengajak, menyeru orang, mengingatkan orang tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, nikmat yang telah Allah berikan. Namun mereka mengatakan apa? Ya Musa lan nu'mina laka. Wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau. Bukan berarti tidak paham, bukan berarti tidak mengerti, bukan berarti tidak tahu. Justru ketahuan mereka, kepahaman mereka, kemengertian mereka yang menyebabkan mereka menolak. Kenapa? Karena isi atau ajakan yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada mereka tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan nafsunya. Sebab kalau mereka mengikutinya akan banyak terganggu kepentingan, akan banyak terganggu penghasilan, akan banyak terganggu yang telah mereka dapatkan dengan sebab mentaati Musa alaihissalam. Mungkin jabatannya akan rusak, akan hilang, materinya akan terkuras ataupun menjadi berkurang. Bahkan pengaruh di lingkungan masyarakatnya pun akan hilang. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, yang bertolak belakang dengan nafsu manusia. Makanya kalau banyak para pemimpin, orang yang kita harapkan dapat merubah lingkungan, ternyata mereka tidak melakukan, bahkan mereka justru mengerjakan atau melakukan yang bertolak belakang dengan aturan, bukan karena ketidakmengertian, bukan karena ketidakpahaman. Justru karena kepahaman mereka, karena mengertinya mereka, mereka menjadikan aturan itu dirubah agar hawa nafsu mereka tidak terkena imbas. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, di sisi lain ada orang-orang yang justru bertolak belakang dengan aturan, maka yang akan tersingkirkan adalah orang-orang yang mengerti aturan dan ingin melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena orang-orang yang bertolak belakang hawa nafsunya dengan aturan akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya menghilangkan. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Musa alaihissalam sekalipun dia sudah mengetahui lan nu'mina laka, tidak akan pernah kami beriman kepada engkau Musa. Alasan yang mereka sampaikan yang hakikatnya mereka paham, namun bagi sebahagian orang jika itu diungkapkan seperti benar. Apa? Hatta narallah jahratan. Sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Itu mustahil. Dan mereka mengerti melontarkan ungkapan itu, di mana ungkapan itu tidak akan dapat terjawab oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena memang tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti ketika al-mautu sudah menjelang, ketika al-mautu sudah teralami oleh dirinya, dia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mengingat Nabi Musa tidak akan bisa memenuhi keinginan mereka, maka ungkapan yang akan mereka sampaikan pun sesuatu yang sepertinya benar, yang sepertinya adalah sesuai aturan, padahal bertolak belakang. Tapi tidak terlihat sebagai penyimpangan. Kenapa? Karena mereka mengerti. Sebab kan ketika penyimpangan dilakukan oleh seseorang, tidak terlihat penyimpangan, itu artinya oleh orang yang paham dilakukan. Sebab kalau orang yang tidak paham melakukan, akan langsung nampak, akan langsung terlihat bahwa itu penyimpangan. Nah, makanya dalam hal ini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi menyampaikan satu persyaratan yang mustahil untuk diwujudkan. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau Musa hatta narallah jahratan, sampai kami melihat Allah dengan jelas. Artinya di satu sisi melemahkan Nabi Musa,
secara zahir, di sisi lain mereka bebas mengerjakan. Kenapa? Kalau iya Allah itu kuasa, kalau memang Allah itu maha gagah, kenapa tidak menampakkan diri kepada kami? Kemudian disebutkan perilaku mereka itu adalah perilaku yang menyimpang. Dan perlu kita pahami bahwa umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan pada penjelasan yang lalu, ketika mereka melakukan pelanggaran sampai kepada puncak pelanggaran itu yang sudah tidak bisa ditolerir, maka mereka akan dimusnahkan oleh Allah. Yang dalam ayat lalu mereka diperintahkan oleh Allah, kalau mau tobat silakan membunuh dirinya masing-masing, atau dibunuh oleh orang lain yang tidak melanggar. Artinya langsung dimusnahkan. Makanya pada ayat ini diungkapkan setelah mereka menyatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan, maka dinyatakan oleh Allah, fa'akhadtukumus sa'iqatu wa antum tandurun. Oleh karena itu kamu disambar oleh petir sedangkan kamu menyaksikannya. Artinya orang yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah jahratan disambar dengan petir karena sudah melebihi batas. Mereka kemudian disambar dengan suara yang menggelegar, yang memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Mereka pun menjadi mati. Mereka pun kemudian hilang nyawanya dengan sebab kejadian itu, dan dilihat oleh orang-orang yang mereka menjadi pengikut Musa alaihi salam, oleh orang-orang yang beriman. Nah, ikhwatul iman yang berbahagia, ungkapan dan pernyataan ini oleh Allah disampaikan dalam Al-Quran. Ini adalah sebagai ungkapan yang menggambarkan bagaimana Allah begitu kuasa. Di sisi lain Allah penyayang, pengasih. Dalam arti dulu ketika orang membangkang, ketika orang mengingkari keberadaan Allah dan Nabi-Nya, sampai pada puncak pembangkangan mereka dimusnahkan. Tapi di sisi lain Allah memperlihatkan Rahman dan Rahimnya kepada umat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tidak langsung dimusnahkan, masih tetap diberikan kesempatan. Makanya di dalam salah satu tafsir diungkapkan, wa inna ma qasallahu alaina, dan hanya saja Allah membeberkan kisah ini ditujukan kepada kaum Yahudi yang hidup pada masa diturunkannya, ilaman kana minal yahud fi asri tanzili libayani wahdatil ummah. Pada masa diturunkan Al-Quran kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, tiada lain itu adalah karena mengingatkan adanya kesatuan umat antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya diberitahukan kepada orang Yahudi yang membangkang, pada orang-orang Yahudi yang menolak aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bagaimana umat Yahudi yang dahulu dimusnahkan oleh Allah, sedangkan yang sekarang diberi kesempatan. Tiada lain adalah mengingatkan kepada mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perilaku-perilaku yang telah menyimpang, perilaku-perilaku yang telah melanggar aturan dan ketentuan Al-Quran. Maka selanjutnya di dalam ayat yang ke-56 Allah menyatakan, wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibat ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Ayat ini menggambarkan bahwa bagaimana Allah memberikan kenikmatannya kepada orang-orang yang taat, tunduk dan patuh. Kepada siapa? Yaitu kepada
Nabi Allah yang diutus, Musa alaihi salam. Allah memberikan berbagai kenikmatan dengan pernyataan, dan kami naungi kamu dengan awan. Kami turunkan kepada kamu mana dan salwa. Yang disebut mana adalah satu bahan yang bentuknya kental, rasanya manis, menyerupai madu, yang mana bahan tersebut ada pada batu dan dedaunan yang menetes seperti embun. Artinya dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, diberikan as-salwa, yang menurut para ulama ini adalah sejenis burung yang dikenal dengan nama as-sumani atau as-suman, yang diterjemahkan dalam bahasa kita seperti burung puyuh. Yang itu semua adalah merupakan anugerah Allah. Nah, oleh karenanya dengan ungkapan dan pernyataan ini menggambarkan bahwa dalam menyeru, mengajak kepada orang, mengingatkan berbagai nikmat yang Allah berikan, jangan pernah kita berhenti. Jangan kita pernah berputus asa. Terus dan terus kita lakukan mengingatkan orang. Ikut atau tidak bukan urusan kita. Mentaati atau tidak aturan Allah urusan mereka. Kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita adalah menjelaskan. Adapun penjelasan itu, pengingat itu mereka jadikan pedoman dalam kehidupan atau tidak, itu sudah terlepas kewajiban kita. Seperti halnya yang dilakukan Nabi Musa tadi, sekalipun dikatakan langsung oleh orang-orang yang diajaknya dengan ungkapan lan nu'mina laka hatta narallah jahratan, Nabi Musa tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Terus mengajak, mengingatkan orang. Kenapa? Karena mengajak, berdakwah, mengingatkan orang adalah bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam dalam hal ini. Nah, oleh karenanya menjadi pelajaran bagi kita barangkali bahwa dalam berdakwah itu tidak ada kata putus asa. Dan jangan beranggapan bahwa ketika kita menyeru, seruan kita itu adalah gagal. Seruan kita itu tidak berhasil. Jangan dikira orang yang menolak itu gagal dakwah kita. Dengan penolakan orang tidak berhasil dakwah kita. Justru dengan penolakan orang, disitulah ada keberhasilan yang tersembunyi. Kenapa? Sebab tidak mungkin orang menolak kalau dia tidak mengerti. Orang menolak karena dia mengerti. Hanya apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya wajar kalau tadi dinyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya ajak seru mereka kepada kebaikan, ikut atau tidak bukan urusan kita. Itulah intisari daripada 3 ayat surat Al-Baqarah 55 sampai 57 yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.